Setelah sebelumnya gue udah ngerekap makhluk-makhluk kriptid dari Papua dan juga dari Jawa, saat ini gue mau ngerekap makhluk-makhluk kriptid yang ada dari Sumatera. Dan untuk makhluk yang pertama ini gue bakal ceritain tentang kera misterius yang ada di Gunung Loser. Bayangkan ketika kalian sedang menjelajahi sebuah gunung. Dan saat itu rombongan kalian tiba-tiba berpapasan dengan satu spesies yang belum sama sekali dikenal oleh ilmu pengetahuan. Dan ini yang terjadi oleh rombongan Mapala dari Unsia saat melakukan penjelajahan di Taman Nasional Gunung Loser, Aceh. Pada 12 Agustus 1994, tim pendaki yang terdiri dari 7 orang anggota Mapala Unsia, Banda Aceh, melakukan pendakian ke Taman Nasional Gunung Loser. Mereka memulai perjalanan melewati bagian selatan Gunung Loser. Setelah 12 hari penjelajahan, tim Mapala Unsia ini akhirnya sampai di ketinggian 2.800 mdpl, yang masih jauh dari target pendakian mereka kali ini. Jadi mereka udah mendaki selama 12 hari, dan selama 3 hari terakhir, medan yang mereka lalui itu adalah hutan lumut. Medan yang mereka lalui hanya berupa punggungan datar yang tidak menantang, membuat perjalanan terasa membosankan. Selama perjalanan itu ada beberapa anggota yang mengalami sakit disentri dan kehilangan berat badan, sementara ada satu anggota yang mulai kerap terdiam dan tampak limbung. Perjalanan berat ini mereka lalui demi satu tujuan, yaitu melakukan puncak Gunung Loser. Di hari ke-16, para pendaki itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Suara gemuruh yang berasal dari pohon-pohon di depan mereka yang tumbuh di tebing terjal yang diselimuti kabut. Di situ tampak rombongan kera besar berwarna abu-abu sedang berlarian melintasi pohon-pohon. Beberapa di antara kera-kera tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari para pendaki itu. Oke, singkat cerita, para pendaki dari Unsia ini akhirnya sampai di puncak Gunung Loser dan mereka berhasil kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun penulis cerita ini mengatakan kalau dia masih teringat dengan sosok kera-kera besar berwarna abu-abu ini. Dan di beberapa kesempatan bahkan dia mencoba untuk mencari tahu makhluk apa yang selama ini dia lihat, karena setahu dia di Gunung Loser kera besar hanya ada orang utan dan kera kecilnya adalah oa. Sedangkan untuk primata yang lain yang berekor itu monyet ya, kayak lutung, monyet. Pokoknya yang ada ekornya itu adalah monyet, monkey, bukan apes atau kera. Kera itu nggak punya ekor. Dan yang dia lihat adalah primata yang tak berekor berwarna abu-abu dengan ukuran yang luar biasa. Bahkan ada beberapa dari kera tersebut yang ukurannya ya seukuran mereka, seukuran orang dewasa pada normalnya gitu. Jadi sebenarnya makhluk apa yang dia lihat? Bahkan ada kesempatan dia juga bertemu dengan salah satu anggota LSM yang mengurusi tentang orang hutan yang berasal dari Swiss. Ketika dia ceritakan hal tersebut, ya si anggota LSM ini seakan-akan kayak ya meragukan kisahnya si penulis ini. Seakan-akan dia mengatakan kalau nggak ada kera besar selain orang hutan di Indonesia atau di Gunung Loser. Tapi kan Gunung Loser itu sangat luas, kita nggak tahu apa aja yang ada di dalamnya sebelum akhirnya nanti jadi tambang mungkin. Oke, jadi itu salah satu cerita dari makhluk kriptid yang ada di Sumatera. Dan di video ini gue bakal ceritain atau rangkum lagi makhluk-makhluk kriptid yang ada dari Sumatera dan apa aja. Oke, baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Hewan kriptid cigau yang juga dikenal sebagai harimau emas konon berasal dari pedalaman hutan di pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Cigau digambarkan memiliki ciri fisik yang mirip dengan hewan prasejarah harimau gigi pedang atau saber-tooth, dengan gigi taring yang panjang dan bulu berwarna kuning polos tanpa corak. Untuk ciri fisiknya sih, cigau ini mirip banget ya sama ciri fisik Smilodon populator, yaitu saber-tooth atau harimau gigi pedang yang ada di film Ice Age. Orangnya kan kuning polos dan ya punya gigi pedang yang panjang gitu. Selain itu juga banyak yang mengatakan kalau cigau ini
punya kaki belakang yang lebih pendek daripada kaki depannya. Kurang saber-tooth apa itu si cigau ini? Cerita tentang cigau telah menjadi bagian dari folklore masyarakat lokal di Sumatera selama beberapa dekade. Laporan, penampakan, dan cerita tentang cigau mulai populer sekitar awal hingga pertengahan abad ke-20. Keunikan cerita ini ialah tentang deskripsi fisik yang luar biasa dan kesan misterius dari makhluk kriptid ini. Cerita-cerita tentang keberadaan cigau ini tentu menarik minat para peneliti untuk mencari keberadaan makhluk ini ya. Apakah benar di Sumatera itu selain ada harimau Sumatera juga ada harimau emas atau harimau gigi pedang yang masih hidup di sana gitu, sehingga beberapa peneliti memutuskan untuk mencari keberadaan makhluk ini. Di antara peneliti tersebut ada yang bernama Dr. Debbie Martyr, seorang naturalis dan peneliti dari Inggris yang mulai tertarik dengan cerita tentang hewan kriptid di Sumatera sejak akhir tahun 1980-an. Debbie Martyr yang telah melakukan banyak penelitian tentang flora dan fauna di Sumatera, termasuk pencarian makhluk kriptid seperti cigau ini, memutuskan untuk mencari cigau bersama dengan Jeremy Holden, seorang fotografer dan naturalis yang telah bekerja bersama Debbie Martyr dalam berbagai ekspedisi di Sumatera. Upaya mereka berfokus pada eksplorasi dan dokumentasi untuk membuktikan keberadaan makhluk-makhluk legendaris di Pulau Sumatera. Selain dua orang itu juga ada lembaga konservasi internasional yang bernama Fauna and Flora International. Organisasi konservasi ini telah bekerja di Sumatera dan melakukan penelitian ekstensif tentang biodiversitas di kawasan tersebut. Beberapa anggota FFI telah melaporkan penampakan makhluk aneh yang mereka duga sebagai cigau selama ekspedisi mereka di Bukit Barisan. Upaya pencarian cigau dari rentang tahun 1980-an akhir sampai 1990-an masih belum bisa menemukan bukti fisik atau bangkai dari makhluk ini gitu. Cuman ya semacam jejak-jejak kaki. Namun cerita-cerita tentang cigau ini banyak beredar di masyarakat. Salah satu yang paling populer yaitu pada masa kolonial Belanda. Saat itu para serdadu Belanda memang ditugaskan di kaki pegunungan Bukit Barisan untuk mencari sumber-sumber emas atau serat-serat emas yang ada di daerah pegunungan Bukit Barisan itu gitu. Pada tahun 1923 di masa kolonial Belanda, Kapten William van der Meer bersama timnya yaitu Sersan Peter Jensen, prajurit Hendrik de Vries, dan prajurit Jan Becker mendatangi desa di kaki pegunungan Bukit Barisan. Area Bukit Barisan saat itu memang terkenal dengan hutan-hutannya yang lebat dan cerita-cerita mistis tentang makhluk-makhluk aneh yang berkeliaran di dalamnya. Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang cigau, harimau emas yang dikatakan memiliki gigi panjang seperti harimau gigi pedang dengan bulu kuning polos. Para tentara Belanda ini mencari seorang pemandu lokal untuk membantu mereka menemukan urat emas atau sumber emas di hutan pegunungan Bukit Barisan yang akan mereka rencanakan menjadi tambang emas. Akhirnya ada salah satu volunteer bernama Hasan, seorang pria yang dikenal baik di desanya sebagai ahli di hutan gunung Bukit Barisan. Para tentara Belanda dan Hasan berangkat pada keesokan harinya. Setelah beberapa hari para tentara dan Hasan ini menjelajahi hutan, akhirnya mereka menemukan tanda-tanda adanya urat emas di salah satu bagian tebing di pegunungan Bukit Barisan gitu, di dalamnya hutan gitulah. Dan akhirnya ya mereka nandain spot ini kalau spot ini layak untuk jadi tambang emas gitu. Namun ketika malam hari mereka camping di sana, mereka mendengar suara gemerisik aneh dari semak-semak di sekitar tenda mereka. Hasan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dan mengingatkan para serdadu bahwa ini bukan suara hewan biasa. Ia menceritakan tentang cigau, harimau emas yang sering diceritakan penduduk desa. Para serdadu meskipun skeptis menjadi waspada dan memperhatikan sekitar kalau-kalau ada harimau Sumatera yang mengintai mereka. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sosok besar dengan bulu kuning polos dan dua taring yang panjang menyembul dari mulut makhluk tersebut. Makhluk itu menatap mereka dengan mata yang bersinar dalam gelap. Serdadu Belanda dan Hasan terguncang melihat penampakan makhluk tersebut. Kapten William memerintahkan para tentaranya untuk tidak menembak dan mereka mundur perlahan, mencoba untuk tidak memprovokasi makhluk tersebut. Makhluk itu kemudian mengeluarkan suara mengeram yang rendah sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hutan.
Kejadian ini tentu membuat mereka semua ketakutan ya. Mereka akhirnya membuktikan sendiri dan melihat sendiri hewan besar yang mirip dengan harimau prasejarah itu langsung di hadapan mereka gitu. Akhirnya mereka malam itu juga memutuskan untuk meninggalkan area yang ada urat emasnya itu untuk ditinggalkan gitu daripada mereka kenapa-napa, sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke desa. Dan cerita ini menjadi cerita yang cukup populer tentang penampakan Cigau di kawasan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera ya. Oke, untuk cerita tentang Cigau ini sampai di sini dulu ya. Semoga memang keberadaan makhluk ini benar-benar ada ya, dan mungkin makhluk ini makhluk yang cukup cerdas untuk menghindari kontak dengan manusia ya, mengingat hutan di Sumatera juga masih cukup lebat ya. Semoga aja memang makhluk kriptid ini masih ada, karena kan memang udah ada upaya untuk pencarian namun belum berhasil gitu. Lapia adalah makhluk kriptid yang dipercaya sebagai ular dengan bentuk yang lebar yang menghuni rawa-rawa dan sungai-sungai di Sumatera Barat. Legenda ini berasal dari cerita masyarakat setempat yang mengklaim adanya ular berbentuk pipih yang sangat lebar dan bisa menggulung manusia atau hewan besar dalam sekali gulungan dan memasukkannya ke dalam air. Nama Lapia sendiri dalam bahasa Minangkabau berarti tikar, yang mengacu pada bentuk ular ini yang lebar dan besar seperti tikar yang sedang mengambang di air. Secara fisik, ular lapia digambarkan memiliki panjang tubuh yang mencapai puluhan meter, namun memiliki tubuh yang pipih lebar berbentuk persegi. Kulitnya bersisik tebal, berwarna gelap, biasanya hitam atau coklat tua untuk menyamarkan warnanya dengan air sungai, dan kepala ular lapia sangat lebar dengan mata yang merah menyala. Ular ini dikatakan memiliki kemampuan kamuflase atau bersembunyi di dalam air dan rawa yang menjadikannya sulit ditemukan dan sangat berbahaya. Penampakan ular lapia dilaporkan terjadi di berbagai rawa dan sungai di Sumatera Barat, terutama di sekitar Sungai Batanghari dan daerah rawa-rawa di sekitar Danau Maninjau. Meski banyak yang meragukan keberadaan ular lapia, cerita tentang makhluk ini masih hidup di kalangan masyarakat lokal dan seringkali ini menjadi topik pembicaraan yang menarik. Gue inget banget ya, kampung gue itu kan deket banget sama sungai gitu, dan memang dilewati sungai. Banyak orang-orang tua itu yang bilang jangan berenang di daerah lubuk-lubuk atau daerah yang dalam gitulah, karena di situ ada ular lapianya, nanti digulung, ditenggelamin. Dan banyak orang yang meninggal tenggelam dikatakan atau dikait-kaitkan dengan keberadaan hewan kriptid ini gitu. Uhang padak ini merupakan makhluk kriptozoologi paling terkenal di Sumatera. Masyarakat lokal menggambarkan uhang padak ini memiliki tubuh yang tingginya tidak lebih dari 1 meter, berjalan layaknya manusia normal, dan memiliki bulu-bulu pendek di tubuhnya. Dan nama uhang padak ini khususnya itu untuk masyarakat di Jambi atau di Kerinci. Tapi masyarakat Sumatera lainnya itu punya nama sendiri-sendiri untuk uhang padak ini. Seperti di Bengkulu itu disebut dengan nama Gugu, di Banyuasin Sumatera Selatan itu disebut dengan nama Sedepak, di Waikambas Lampung disebut sebagai manusia katai, dan di Indrapura dan Sumatera Barat disebut sebagai orang liar pendek. Saking populernya uhang padak ini, sampai-sampai banyak banget peneliti dari luar negeri yang menyempatkan diri untuk mengunjungi Sumatera hanya untuk mencari makhluk kriptid humanoid kerdil ini gitu. Karena mereka menganggap bisa jadi ini adalah spesies manusia ini yang masih ada gitu, kayak semacam Homo florensis yang fosilnya ditemukan di Flores gitu. Seorang peneliti bernama Dr. W.G. Whitcroft, ahli antropologi budaya, secara khusus merangkum cerita uhang padak dalam artikel berjudul Urang Pendek The Little Bipedal Hominid of Sumatra pada tahun 2018. Pada jurnal ini, Whitcroft merinci catatan pencarian orang pendek sejak abad ke-20. Uhang padak sebagian besar dilihat oleh orang yang tinggal di sekitaran hutan, termasuk para pemburu. Ada kesaksian uhang padak berada di daerah terpencil di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Selanjutnya juga ada di daerah Danau Gunung Tujuh yang tidak jauh dari Gunung Kerinci. Salah satu kesaksian yang menguatkan Whitcroft adalah kesaksian dari seorang penjaga hutan TNKS bernama Arifin, yang mengaku melihat uhang padak ketika berpatroli di wilayah Sungai Penuh, Gunung Kerinci pada tahun 2001. Pengakuan Arifin, ia melihat uhang padak dari sisi belakangnya.
Makhluk itu memiliki bulu berwarna coklat tua, namun ketika makhluk itu sadar diperhatikan, makhluk itu segera masuk dengan cepat ke semak belukar di dalam hutan. Oke, itu dari penuturan Arifin. Tapi salah satu orang yang berusaha mencari Uhang Padak ini yang paling gua salut itu ialah Debbie Martyr. Sebelumnya gue pernah cerita tentang Cigau yang juga ada di daerah pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera itu. Dan salah satu peneliti yang berusaha mencarinya itu ialah Debbie Martyr ini. Dan ternyata Debbie Martyr ini awalnya sebelum mencari Cigau itu dia mencari Uhang Padak dia. Dan bahkan dia sempat 2 kali bertemu dengan Uhang Padak pada tahun 1994 dan 1996. Jadi Debbie Martyr ini akhirnya mengabdikan hidupnya sebagai penggiat konservasi di kawasan TNKS itu sampai sekarang gitu. Gimana ceritanya tentang Debbie Martyr? Yuk kita simak. Debbie Martyr merupakan seorang warga negara Inggris yang menghabiskan 6 tahun hidupnya untuk membuktikan kebenaran mitos tentang Uhang Padak, yaitu makhluk kriptid yang diyakini hidup di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS di Sumatera. Awalnya Debbie tiba di Kerinci, Jambi sebagai bagian dari liburannya setelah mengambil cuti di pekerjaannya sebagai jurnalis di bidang seni dan perjalanan. Tertarik pada kisah-kisah misteri dan makhluk kriptid, ia memulai penelusurannya terhadap mitos Uhang Padak pada awal 1990-an. Selama masa itu, Debbie Martyr melaporkan beberapa kali pertemuannya dengan Uhang Padak atau orang pendek. Pertama kali dia melihat makhluk tersebut pada tahun 1994 di kawasan TNKS, tepatnya di Gunung Tujuh dan kemudian di Gunung Kerinci. Pada tahun 1995, Debbie kembali melaporkan pertemuannya dengan makhluk tersebut di Solok Selatan, Sumatera Barat, yang masih dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, serta di hutan lindung di perbatasan Pasaman dengan Sumatera Utara pada tahun 1996. Pertemuan lainnya terjadi di perbatasan Muko-Muko dengan Bengkulu Utara yang menjadi kawasan hutan produksi. Kemudian Debbie Martyr juga melihat Uhang Padak terakhir kalinya di daerah Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang juga termasuk wilayah TNKS. Dalam setiap perjumpaannya dengan makhluk ini, Debbie menggambarkan Uhang Padak sebagai primata yang kekar dan lebih mirip dengan kera daripada manusia. Uhang Padak ini berjalan dengan tegak dan gerakannya sangat cepat serta cenderung menghindari pandangan manusia. Ketika melihat makhluk tersebut, Debbie menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang belum pernah ia temui dalam buku dan film atau kebun binatang manapun yang pernah ia kunjungi. Meski memegang kamera pada saat itu, Debbie tidak berhasil mengambil gambar karena terlalu terkejut dari penampakan-penampakan tersebut. Dari penampakan-penampakan yang terjadi, Debbie Martyr selalu menyimpulkan kalau Uhang Padak ini merupakan spesies kera, namun punya cara berjalan yang tegak. Beda sama cara jalannya orang hutan gitu. Jadi Debbie Martyr selalu ketika diwawancarai atau ditanya apakah yang dia lihat itu adalah spesies orang hutan atau bukan, Debbie dengan yakin itu selalu bilang kalau itu bukan orang hutan gitu, tapi spesies kera yang berjalan tegak gitu. Bisa jadi ini adalah spesies manusia purba yang bisa bertahan di kerasnya lingkungan TNKS gitu, di Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan gue salut banget sih Debbie ini ketika pencariannya tentang Uhang Padak ini akhirnya selesai, tapi dia nggak selesai gitu aja di TNKS. Akhirnya dia jadi volunteer, jadi penggiat konservasi yang khusus untuk satwa-satwa liar di TNKS, khususnya itu harimau gitu. Dia sama rekannya si Jeremy yang dari Inggris gitu, bantuin petugas-petugas TNKS buat masang kamera trap, buat mengidentifikasi makhluk-makhluk satwa-satwa liar yang ada di TNKS gitu, ngedata berapa jumlahnya, berapa populasinya, statusnya apa gitu. Gua salut banget sih sama Debbie ini, walaupun dia orang Inggris gitu ya dan bukan orang Indonesia, tapi dia memutuskan untuk hidup dan tinggal akhirnya di Taman Nasional Kerinci Seblat ini gitu, dan mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian satwa-satwa yang ada di sana gitu. Keren Mbak Debbie, keren. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Uhang Padak ini. Banyak para peneliti akhirnya juga tertarik untuk melakukan pencarian Uhang Padak ini berdasarkan artikel-artikel dan juga penelusuran para peneliti-peneliti terdahulu gitu ya.
Kemudian juga ada seorang yang bernama Dmitry Bayanov, seorang ahli hominologi asal Rusia, yang dalam artikelnya yang berjudul Some Talk Regarding Dr. Wilson Wyckoff Overview of Urang Pendek Evidence, Dmitry mendukung pandangan Dr. Wilson Wyckoff bahwa uhang padak merupakan hominid, bukan kera, karena makhluk ini bipedal atau berjalan dengan dua kaki. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ciri-ciri bipedalisme lebih mendekati manusia daripada kera. Sebagai ahli biologi evolusioner dan genetika, Bayanov menganggap bahwa referensi yang paling relevan dalam diskusi mengenai uhang padak adalah karya Historiae Naturalis Medicae Inde Orientalis yang ditulis oleh Jacob de Bont, yang juga dikenal sebagai Jacobus Bontius. Bontius merupakan seorang dokter dari Belanda, tiba di Batavia atau yang kita kenal sebagai Jakarta saat ini pada tahun 1626 dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 1631. Karya yang ditulis oleh Bontius di Jawa dan diterbitkan di Amsterdam pada tahun 1658. Dalam bukunya, Bontius menguraikan pengamatannya tentang Homo silvestris atau manusia hutan yang berjenis kelamin perempuan dengan sangat detail dan sangat rinci. Meskipun banyak orang pada waktu itu percaya bahwa manusia hutan ini adalah hasil hibrida antara kera dan manusia, pandangan ini ditolak oleh beberapa ahli, termasuk Linnaeus, yang mengklarifikasikan manusia hutan atau uhang padak sebagai spesies asli manusia yang disebut sebagai Homo troglodytes. Perbedaan antara manusia hutan dan kera menurut Linnaeus terletak pada kemampuan berjalan dengan dua kakinya dan struktur gigi yang tidak memiliki diastema, sebuah ciri khas pada kera dan monyet. Sementara itu perbedaan dengan Homo sapiens atau manusia, yaitu antaranya meliputi kemampuan penglihatan pada malam hari yang tidak dimiliki oleh manusia, juga tinggi dari manusia pendek atau uhang padak ini yang tidak lebih tinggi dari seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Manusia hutan atau uhang pendek ini dikatakan hidup di hutan dan berlindung di gua selama siang hari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Linnaeus yang dikutip oleh Bayanov. Nah, jadi penelitian uhang padak ini itu udah lama banget, dari tahun 1600-an gitu. Dan banyak juga peneliti yang menganggap kalau uhang padak ini adalah sejenis hominid gitu, bukan kera atau ape. Karena cara berjalan mereka tuh yang bipedal, nggak kayak pakai kaki depan juga gitu. Tapi keberadaan uhang padak ini sampai sekarang itu masih sulit ditemukan, dan walaupun banyak kesaksian dari masyarakat sekitar, dari para pemburu gitu, atau orang-orang yang pernah masuk hutan di daerah TNKS maupun di hutan-hutan di Sumatera, itu mungkin karena seperti para peneliti bilang itu, uhang padak ini mungkin memang spesies manusia yang di tahun 1600-an sempat berbaur lah sama manusia, melakukan barter atau apalah gitu. Tapi karena sifat manusia yang lebih dominan terhadap mereka gitu, yang bisa bikin nyawa mereka terancam, mungkin uhang padak ini akhirnya lebih memutuskan untuk masuk ke dalam hutan-hutan atau ke ujung-ujung daerah taman nasional yang sulit dijangkau oleh manusia gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk mengisolasi dirinya gitu daripada mereka punah. Segugu adalah makhluk kriptid yang dikabarkan menghuni hutan-hutan lebat di Sumatera Selatan, terutama di wilayah sekitar Bukit Barisan. Makhluk ini memiliki kemiripan dengan Bigfoot atau Sasquatch yang terkenal di Amerika Utara, terutama dalam hal penampilan fisik dan perilakunya juga. Kisah tentang segugu telah menjadi bagian dari cerita rakyat masyarakat setempat selama berabad-abad dengan berbagai penampakan yang dilaporkan oleh penduduk desa dan para pemburu yang sering menjelajahi hutan-hutan di sana. Nama segugu sendiri berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti makhluk besar atau makhluk dengan ukuran yang raksasa gitu ya. Istilah ini digunakan oleh penduduk lokal untuk menggambarkan makhluk besar berbulu yang dikatakan memiliki tinggi mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Sosok segugu digambarkan memiliki tubuh yang kekar dengan bulu lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Terkadang bulu tersebut berwarna kecoklatan tua atau berwarna hitam. Wajah yang lebih mirip dengan kera daripada manusia, dan ciri-ciri ini membuat segugu sering dianggap sebagai primata besar yang belum dikenal oleh ilmu pengetahuan modern.
Daerah penyebaran Segugu terutama berada di hutan-hutan pegunungan Bukit Barisan yang meliputi wilayah Sumatera Selatan hingga ke Bengkulu. Kawasan ini dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan sulit dijangkau, menjadikannya tempat yang ideal bagi legenda tentang makhluk misterius seperti segugu. Beberapa penampakan segugu juga dilaporkan terjadi di dekat sungai-sungai yang mengalir di daerah tersebut, di mana makhluk ini dikatakan sering terlihat mencari makanan atau minum air sungai dan menangkap ikan. Salah satu penampakan yang terkenal terjadi pada tahun 1970-an. Ketika sekelompok pemburu di daerah Musirawas mengklaim melihat makhluk besar berbulu yang berjalan tegak melintasi hutan. Penampakan ini menjadi topik pembicaraan di desa-desa sekitar dan sejak saat itu, laporan tentang segugu terus bermunculan dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Meskipun banyak laporan penampakan tentang segugu ini, bukti fisik tentang keberadaan makhluk ini nggak bisa didapat sampai sekarang. Jejak kaki besar yang diduga milik segugu sering ditemukan, namun tidak ada spesimen hidup atau bangkai juga foto yang jelas yang dapat digunakan sebagai bukti. Hal ini membuat segugu tetap menjadi misteri yang sulit dibuktikan, namun tetap menarik minat banyak orang, terutama para peneliti kriptozoologi yang tertarik pada makhluk-makhluk yang belum teridentifikasi secara ilmiah. Upaya pencarian segugu telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk peneliti lokal dan internasional. Salah satu upaya pencarian yang signifikan dilakukan pada tahun 1990-an, ketika sebuah tim peneliti dari Universitas Sriwijaya mencoba mencari jejak segugu di hutan-hutan Sumatera Selatan. Mereka menggunakan kamera trap dan melakukan survei di daerah-daerah yang sering dilaporkan sebagai lokasi penampakan segugu. Meskipun mereka menemukan beberapa jejak kaki besar dan mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, tidak ada bukti definitif yang berhasil dikumpulkan untuk membuktikan keberadaan segugu. Selain itu, beberapa peneliti dari luar negeri juga telah melakukan ekspedisi ke Sumatera Selatan untuk mencari segugu pada tahun 2004. Sebuah tim peneliti dari Inggris mengunjungi wilayah tersebut dengan harapan bisa menemukan bukti keberadaan segugu. Mereka mewawancarai penduduk lokal dan memasang kamera trap di beberapa tempat yang diyakini sebagai habitat dari segugu. Namun, seperti pencarian sebelumnya, upaya mereka tidak menghasilkan bukti yang dapat mendukung keberadaan makhluk ini. Kisah tentang segugu juga telah menjadi bagian budaya populer di Sumatera Selatan. Dengan banyak cerita rakyat yang mengangkat legenda ini dalam cerita-cerita mereka. Segugu sering digambarkan sebagai makhluk yang bijaksana namun pemalu, yang jarang menampakkan diri di hadapan manusia. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa segugu memiliki kemampuan supranatural seperti menghilang dengan cepat atau berkomunikasi dengan cara yang tidak dimengerti oleh manusia. Dan beberapa cerita di internet yang gue dapetin juga menceritakan kalau ternyata selain bijaksana, segugu ini juga sebagai makhluk yang cukup iseng ya, yang suka bikin para pendaki tersesat. Dan diwanti-wanti untuk para pendaki jangan suka ngelamun dan dengar suara-suara aneh yang menyesatkan gitu. Oke, jadi itu tadi adalah cerita-cerita tentang makhluk kriptid yang ada di Pulau Sumatera, ada kera misterius dari Gunung Loser, ada huhang padak, ada cigau, ada segugu, dan lain-lain. Jadi kalau menurut kalian makhluk-makhluk ini apakah benar ada di sana atau enggak? Dan ya untuk itu balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Sedangkan kalau gue sebagai orang Sumatera juga mungkin ya masih sedikit percayalah ada hal-hal seperti itu di sana. Semoga nantinya yang menemukan ya orang Indonesia ya kalau memang benar-benar ada gitu. Dan kalau kalian yang nonton video ini dari Sumatera, mungkin kalian ada cerita-cerita tentang makhluk-makhluk aneh yang mau kalian sampaikan ke channel ini, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan gue dalamin lagi dan mungkin nanti gue bisa jadiin satu video. Oke, untuk cerita dari Nerd Indut kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye.